Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudut pandang Danan. Perasaan yang aneh dan menggugah muncul di benakku. Seperti bisikan lembut yang mengusik kesadaranku, ingatanku perlahan kembali dan jantungku terasa tertusuk tajam saat mengingat apa yang terjadi ketika aku kembali ke alam manusia. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang menekan dadaku, mengingatkan akan dosa yang tidak termaafkan. Ketika mataku terbuka, bukannya sendang rangu yang kulihat di sampingku, melainkan sosok perempuan cantik yang begitu anggun dan menawan. Kebaya hitamnya membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ia berbaring di atasku, membuatku terperangkap dalam pesonanya. Kulitnya sehalus sutra dan setiap gerakannya memancarkan keanggunan yang memabukkan. "Kau sudah bangun rupanya." Suaranya lembut dan menenangkan, namun tubuhku masih belum sepenuhnya bisa bergerak. Suara itu menyusup ke dalam pikiranku, menenangkan sekaligus membangkitkan rasa takut yang samar. "Siapa?" Aku berusaha berbicara namun kata-kataku terhenti oleh sentuhan lembut jarinya. "Shh." Jari lentiknya menahan bibirku membuatku terdiam. Wajahnya begitu dekat, aroma melati yang menyengat menguar dari tubuhnya membius kesadaranku. Matanya menatap dalam ke mataku, seolah menelanjangiku hingga membuatku tidak berdaya di hadapannya. "Darah yang mengalir di tubuhmu memikatku, aku benar-benar tidak mampu menahannya." Sebuah kecupan lembut menyentuh bibirku dan telapak tangannya membelai rambutku dengan penuh kelembutan. Sentuhannya seperti kejutan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku, membuatku terhanyut dalam gairah yang ia ciptakan. Saat itu, pikiranku kosong dan aku terhanyut dalam pesonanya, tidak mampu melawan daya tariknya yang memabukkan. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan perbuatan itu." Aku terperangah. Tidak percaya dengan ingatan yang kembali menghantuiku. Setiap kenangan terasa seperti belati yang menusuk hatiku, mengingatkan akan pengkhianatan yang telah kulakukan. Sosok itu mendekat. Wajahnya cemberut seperti seorang kekasih yang merajuk. "Mas jahat," katanya dengan nada manja. Namun senyumnya yang licik tidak bisa aku sembunyikan dari pandanganku. "Bukankah kita sudah menyatu? Aku milikmu, Mas." Suaranya menggoda, namun di balik itu ada ancaman halus yang membuatku merinding. Aku terjatuh berlutut di tanah. Suara gamelan di sekitarku berubah menjadi sendu, seolah menegaskan doa yang telah kulakukan. Setiap denting gamelan seperti mengiringi penyesalanku, menambah beban di hatiku. Bayangan ayah muncul di benakku, sosok wanita yang begitu polos dan penuh kasih yang telah kuhianati. "Naya, maafin Mas." Air mataku mulai menetes, menandai penyesalan yang mendalam. Setiap tetes air mata adalah pengakuan atas kesalahan yang tidak termaafkan. Perempuan itu berjongkok, mengangkat daguku dengan lembut. "Sebaiknya kita terima saja takdir kita," bisiknya, mendekatkan bibirnya padaku, bersiap menciumku yang masih terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan. Bibirnya hampir menyentuh bibirku, namun hatiku berteriak menolak, terbelah antara hasrat dan dosa yang menghantui. Suara bising tiba-tiba memecah kesunyian gending yang mengalun dari hutan-hutan di sekelilingku. Awalnya aku hampir mengabaikannya, namun suara itu semakin mendekat, diiringi teriakan dan sebuah helm yang melayang ke arahku. "Jangan dekat-dekat, Danan, dia sudah punya pacar." Suara itu sangat familiar. Dak. Helm itu menghantam wajahku tepat saat aku menoleh ke arah sumber suara. "Cahyo!" Aku berteriak, bingung sekaligus kesal dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan perbuatannya melempar helm padaku. Maaf Nan, niatnya mau ngelempar ke setan genit itu."
saut Cahyo sambil buru-buru memarkirkan motor Vespa tuanya yang suaranya mengalahkan gamelan gaib di hutan itu. Aku berdiri dengan bantuan Danan, sementara Cahyo menunjuk perempuan di hadapanku dengan wajah kesal. Roro mayit, umurmu sudah ratusan tahun lebih, seleramu masih berondong, malu kau sama Nyai Jambrong, teriak Cahyo. Kamu ngancem apalagi pantun, Jul? Lah nggak tahu, nyambung gitu aja, jawab Cahyo kesal. Ternyata benar, sosok perempuan itu adalah Roro mayit. Cahyo menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaanku dan tentang Roro mayit dari Mbok Sar. Mas Danan, suara Roro mayit kembali terdengar manja. Wajahnya tampak cemas setelah kedatangan Cahyo. Gak usah sok manja, Cahyo menanggapi dengan ketidaksukaan yang jelas. Berisik, kau pengganggu, balas Roro mayit. Entah mengapa wujud dan tingkah Roro mayit semakin mendekati sosok yang membuatku nyaman. Jul, telah terjadi sesuatu antara... Aku mencoba menjelaskan. Aku tidak suka ada pengganggu. Aku pergi saja. Roro mayit tiba-tiba melayang menjauh dari kami. Anehnya dia tidak melakukan apapun, tidak ada kutukan, tidak ada serangan. Aku masih merasakan betapa mengerikan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, namun dia benar-benar tidak menyerang kami. Yang ia tinggalkan hanyalah rasa bersalah. Aku berusaha untuk tidak menoleh ke arah desa Punden, tempat yang kusinggahi, dengan sangat singkat namun penuh misteri. Vespa tua milik Cahyo membawa aku menjauh, meninggalkan tempat dengan tradisi aneh itu. Suara mesin motor yang bergetar seolah mengusir semua pikiran gelisah di kepalaku. Jangan banyak mikir, Nan. Hidup kita sudah susah. Dipikir berkali-kali pun tetap susah. Cahyo menyadari lamunanku yang terus berlanjut selama perjalanan. Gak tahu, Jul. Aku merasa cepat atau lambat aku akan kembali ke desa itu lagi. Ya kalau itu memang harus terjadi, ya sudah. Paling enggak, kamu sempat ngopi dengan tenang dulu sebelum urusan sama nenek berwajah mbak-mbak tadi lagi, ucap Cahyo sambil mengincar sebuah warung di pinggir jalan yang terlihat mengundang. Cahyo memarkirkan Vespa tuanya di depan warung kopi saat menuruni motor. Aku baru menyadari kantung mata Cahyo yang begitu tebal. Sepertinya ia sudah tidak tidur selama beberapa hari. Jangan maksain diri, Jul. Kalau waktunya tidur ya tidur. Aku mengingatkannya dengan lembut. Kebalik, Nan, kamu yang jangan maksain diri. Kalau aku cuma fisikku saja yang lelah, tapi kamu, otak sama hatimu lagi nggak karuan. Lama-lama bisa edan kamu, Nan. Cahyo membalikan perkataanku dengan mudah, dan aku pun tidak mampu menyangkalnya. Cahyo pun memesan 2 gelas kopi panas dan mengintip ke arah dapur warung itu. Bu, gorengan angetnya tak bawa ke depan ya? Nggih, monggo mas, jawab ibu pedagang dengan ramah. Mata Cahyo berbinar saat melihat mendoan dan pisang goreng yang baru saja selesai digoreng. Ia pun membawanya ke hadapanku dengan senyuman lebar. Menghadapi demit itu nggak cuma butuh doa dan ajian, tapi kopi panas dan gedang goreng juga, ucapnya sambil menikmati pisang goreng hangat di tangannya. Aku menghela nafas dan sedikit tersenyum mendengar perkataan Cahyo. Saat itu 2 gelas kopi panas pun diantarkan kepada kami. Monggo mas, kata ibu pedagang. Matur nuwun bu, balasku singkat. Aroma kopi yang begitu harum tercium, mengisi udara dengan kehangatan yang terasa mewah. Jauh berbeda dari jagat segoro demit yang dingin dan misterius. Pantes saja demit kalau ngibulin manusia minta sesajanya kopi ya. Di alam demit nggak ada yang baunya senikmat kopi hitam begini. Cahyo menoleh ke arahku dengan mengernyitkan dahinya, tampak heran dengan obrolanku. Kamu masih orang, Tonan? Masih doyan gorengan kan? Nggak minta kembang? Ngawur kamu, ya doyan lah, balasku sambil mengambil 2 pisang goreng yang tersisa di piring di hadapan kami. Jatahku, Cahyo berusaha merebutnya. Buh, benora dikira demit. Pertikaian kecil terjadi di antara kami namun hanya sejenak, hingga ibu pedagang warung mengantarkan stok pisang goreng lagi ke hadapan kami. Kami tertawa, suasana hangat dan akrab mengisi hati. Dalam momen sederhana ini, di tengah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, aku merasa beruntung memiliki sahabat seperti Cahyo. Bersama, kami menghadapi segala tantangan. 1 tegukan kopi dan 1 gigitan gorengan pada satu waktu. Saat itu aku bersyukur untung saja yang menemuiku pertama kali di alam manusia adalah Cahyo. Sepertinya ia menyadari kegelisahanku tentang sosok Roro mayit. Tetapi ia memilih untuk menenangkan situasi terlebih dahulu agar kami bisa berpikir bersama.
Gimana kabar Mbok Sar dan yang lain, Jul? Semua baik-baik saja kan? Tanyaku merindukan semua orang yang pernah berjuang bersamaku. Gak ada satupun dari mereka yang bersantai-santai, Nan. Semenjak kepergian kalian, semua menempa diri mereka. Cahaya menjawab, dan aku bisa merasakan semangatnya. Teman-teman kami pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti sedang berusaha mencari petunjuk, memperkuat diri, dan melakukan segala usaha untuk mencegah tragedi ini. Kamu sudah ada rencana, Jul? Tanyaku harap-harap cemas. Aku ingin mencari pusaka Ratu Ular itu. Cahaya menunjukkan buku tua yang sempat ia ceritakan sebelumnya, Serat Rojo Bedes. Mengenai Danyang yang akan berpihak pada kita, Mbok Sar mengatakan bahwa mereka lah yang akan menemukan kita. Aku membuka buku tua itu dan terkejut melihat gambar-gambar yang menunjukkan sosok menyerupai Kalabuto, Danyang Api, hingga makhluk-makhluk dari alam kematian. Kalabuto. Kami melarikan diri darinya di alam jagat Segoro Demit. Tubuh fisiknya masih tertidur di bukit desa Terarojo Bedes. 100 hari sejak pertanda kemarin, dia akan bangkit sepenuhnya di alam manusia. Cahaya menimpali, suaranya tegas namun penuh kekhawatiran. Tidak kusangka Terarojo Bedes memiliki peninggalan leluhur seperti ini. Aku kira nama Rojo Bedes itu cuma karanganmu saja, Jul. Kataku terkejut. Itu ya enggak lah. Aku tahu seberapa sakralnya Terarojo Bedes. Cahaya menjawab, gelagatnya mencurigakan. Aku meliriknya sejenak dan ia buru-buru menyeruput kopinya kembali, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Aku berpikir sejenak. Rasa khawatirku mendorongku untuk mencari keberadaan Nyi Sendang Rangu. Namun petunjuk yang kumiliki hanyalah selendang yang ia tinggalkan di tubuhku. Tidak ada yang lain. Itu selendang Nyi Sendang Rangu? Tanya Cahyo dan aku mengangguk. Mbok Sar bilang, kalian kembali dengan selamat. Kepergiannya pasti berhubungan dengan sesuatu yang penting. Jelas Cahyo, matanya berbinar penuh harapan. Benar ucapan Cahyo, jika memang terjadi sesuatu pada Nyi Sendang Rangu, pasti sudah ada pertanda untuk kami semua. Sudah ada petunjuk tentang pusaka itu dari buku ini? Tanyaku penasaran. Ada, Mbok Sar mengatakan buku itu menyebutkan tentang pusaka hidup. Sebuah pusaka yang memiliki kesadaran dan terhubung dengan seluruh pusaka di tanah Jawa. Pusaka hidup. Saat mendengar ucapan itu, aku tiba-tiba teringat dengan satu-satunya pusaka hidup yang pernah berurusan dengan kami dan membawa bencana. Kamu pasti kepikiran tentang pusaka mayit kan? Cahyo menebak, matanya menatapku tajam. Iya, semoga bukan itu yang kamu maksud. Jawabku cemas. Bukan. Cahyo menjelaskan bahwa pusaka mayit adalah danyang hitam dalam wujud pusaka. Benda itu membawa kekuatan gelap dari pengguna-pengguna sebelumnya hingga memiliki sifat yang kejam dan membinasakan. Namun semua yang ada di alam ini memiliki hal yang berkebalikan. Ada pusaka yang merupakan lawan tanding pusaka mayit, danyang putih dalam wujud pusaka. Yang memelihara jiwa dari pusaka di tanah Jawa, ibu dari segala pusaka yang pernah tercipta. Cahyo melanjutkan, suaranya penuh keyakinan. Energi yang menyatukan benda dan kekuatan alam berasal dari pusaka hidup itu, Nan. Aku tidak terlalu mengerti dengan jelas, tapi kata Mbok Sar, kalau pusaka itu hancur, energi alam, energi para danyang tidak akan bisa merasuk lagi ke sebuah benda hingga menjadi pusaka. Jelas Cahyo, matanya berbinar dengan semangat. Keberadaan yang dimaksud Cahyo menjelaskan betapa pentingnya pusaka hidup itu. Sepertinya masuk akal jika kami harus mencari keberadaan benda itu terlebih dahulu. Dalam momen itu aku merasa harapan kami mulai terbangun kembali. Aku tidak pernah menyangka bahwa beberapa jenis pusaka menyandang gelar danyang, yang berarti mereka berkuasa atas wilayahnya dan memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Kenangan akan kemunculan pusaka mayit terbayang jelas di kepalaku. Pusaka itu memiliki kesadaran sendiri dan kami bahkan tidak mampu menghancurkannya. Bahaya pusaka mayit kembali teringat saat aku memikirkan Bara, Cahyo dari semesta yang lain. Hidup Bara hancur, semestanya dikuasai oleh demit-demit yang mengabdi pada pusaka mayit. Tidak heran jika pusaka mayit itu sendiri bergelar danyang, karena kekuatan dan pengaruhnya yang mengerikan. Kliwon gak ikut, Jul? Tanyaku saat turun dari motor yang diparkirkan tidak jauh dari sebuah telaga. Dia punya urusan sendiri, Nan, jawab Cahyo. Kalian bertengkar? Bertengkar? Gak mungkin.
Cahyo sedikit tertawa mendengar spekulasiku. Hanya saja aku merasa Kliwon dan Wanasura punya peran sendiri di perang Danyang ini. Biar bagaimanapun mereka adalah Panglima Kera Alas Wanamarta. Mendengar penjelasan Cahyo, kekhawatiranku semakin bertambah. Jika dalam wujud asli, mungkin saja Wanasura dan Wanasudra memiliki kekuatan setara Danyang yang lain. Cahyo membuka serat terah Rojo Bedes dan mencocokkan gambar di lembaran itu dengan pemandangan di hadapannya. Reruntuhan candi di pinggir telaga, tepatnya bebatuan sisa-sisa candi yang masih tersisa di sana. Di sini, Cahyo memberikan lembaran itu padaku untuk memastikan. Benar, mirip dengan gambar di sini. Tapi dari mana kamu tahu arah ke tempat ini, Jul? Kecurigaan mulai menggelayuti pikiranku. Mbok Sar, Nan, kita terus diawasi oleh Mbok Sar. Tidak hanya kita, tapi yang lain juga. Apa Mbok Sar tidak lelah? Aku merasa khawatir dengan keadaan Mbok Sar yang sepertinya memaksakan dirinya. Buat Mbok Sar, itu cara untuk membuat dirinya tenang. Dari sana ia bisa mengetahui keadaan kita dan yang lain, serta memastikan kita selamat. Aku mengerti. Sama sepertiku yang mengkhawatirkan teman-teman yang lain, Mbok Sar mengatasinya dengan cara mengawasi mereka. Nggak ada orang di sekitar sini, ucapku, meneliti sekeliling. Iya, seharusnya tempat seperti ini adalah kuncinya. Balas Cahyo menyadari adanya sisa-sisa sesaji di dekat bebatuan reruntuhan candi kecil di dekat kami. Setelah beberapa kali berkeliling, kami menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah ke sebuah tempat. Di ujung jalan, terdapat lahan kecil di hutan pinggir telaga, di mana hanya ada satu rumah tua yang berdiri di sana. Kula nuwun. Aku mencoba mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Permisi. Cahyo berteriak lebih kerasa sambil mondar-mandir memperhatikan keadaan rumah di depan kami. Beberapa saat kemudian barulah terdengar suara langkah yang mendekat dari dalam rumah. Nggih, sinten nggih? Saut seseorang dari dalam rumah. Suara itu terdengar seperti suara kakek lemah yang parau. Belum sempat kami menjawab, pintu terbuka perlahan dengan seorang kakek muncul dari balik pintu. Ngapunten Mbah, saya Danan dan ini teman saya Cahyo. Kakek itu memperhatikan kami berdua dengan seksama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya sedang tidak menerima tamu, ucap kakek itu begitu saja. Enggak Mbah, kami hanya hendak bertanya mengenai juru kunci telaga dan situs ini. Apa Mbah tahu? Aku mencoba mempersingkat tujuan kami. Saya tahu, tapi itu juga alasan saya tidak menerima tamu saat ini. Balasnya sambil membuka pintu lebih lebar. Kakek itu menunjukkan kepada kami tentang apa yang ada di dalam rumah itu. Ada tubuh manusia pucat dan sudah tidak bernyawa terbaring di meja pemandian jenazah. Beliau Mbah Purnomo, juru kunci Telaga Sukmo dan situs ini. Beliau sudah meninggal. Cahyo panik saat mengetahui hal itu. Kami membutuhkan informasi mengenai sebuah pusaka Mbah. Pusaka hidup yang bisa menunjukkan keberadaan pusaka Ratu Ular. Apa Mbah tahu? Apa ada penerus Mbah Purnomo yang bisa kami tanyakan? Aku pun mengungkapkan semua tujuan kami. Kakek itu menatap tepat ke mataku dan Cahyo. Ia beberapa kali menoleh, seolah memastikan sesuatu. Kalian tidak berbohong, masuklah. Sesuai perkataan kakek itu, kami pun memasuki gubuk itu. Rumah tua berdindingkan anyaman bambu dengan penerangan lampu sentir sederhana. Saya Jumuk. Saya sendiri tidak punya hubungan keluarga dengan Purnomo. Dia hidup sebatang kara dan hanya saya orang yang ia kenal. Karena itu saya merasa bertanggung jawab untuk mengurus jenazahnya. Lantas, apa Mbak Jumuk tahu tentang informasi yang kami butuhkan? Cahyo terlihat tidak sabar. Ia merasa tidak nyaman dengan situasi aneh ini. Kalau kalian sampai ke tempat ini, pasti ada sesuatu yang membimbing kalian. Yang kalian cari adalah pusaka sukma, pusaka hidup yang kekuatannya menyatukan energi dan benda yang menciptakan pusaka-pusaka kuno di tanah ini. Jelas Mbak Jumuk, pusaka sukma. Aku menoleh pada Cahyo. Sepertinya ia menanti kelanjutan dari cerita Mbak Jumuk. Sayangnya, hanya Mbak Purnomo yang mengetahui lebih lanjut mengenai pusaka itu. Tapi beliau sudah meninggal. Apa tidak ada orang lain yang mengetahuinya? Balas Cahyo. Mendengar balasan Cahyo yang tidak sabaran, Mbak Jumuk menatap Cahyo dengan tatapan tajam. Aku menyenggol sikut Cahyo, menegurnya untuk lebih sopan. Ngapunten Mbah, tapi kami memang benar-benar membutuhkan informasi tentang itu. Ada sesuatu yang mengerikan yang mungkin terjadi di tanah ini. Mbak Jumuk menghela nafas sejenak. Ia menatap jasad Mbah Purnomo dan menghampirinya.
Kalau kalian memang membutuhkan Mbak Purnomo, kalian hanya bisa bersabar. Saat ini ia sedang meninggal. Sedang meninggal? Maksud Mbak apa? Aku hampir tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Mbak Jumuk. Mbak, maksudnya Mbak Purnomo tidak meninggal. Beliau sedang pingsan, tidur, atau koma. Cahyo memperjelas. Tidak, Mbak Purnomo sudah meninggal. Kalian periksalah sendiri. Aku dan Cahyo memeriksa tubuh Mbak Purnomo yang terbungkus kain kafan dan benar-benar memastikan bahwa beliau sudah meninggal. Mbak Purnomo sudah meninggal selama 20 hari. 20 hari? Aku semakin tidak mengerti bagaimana jasad Mbak Purnomo tidak membusuk setelah selama itu. Jika seperti ini, biasanya Mbak Purnomo akan bangkit kembali dan melanjutkan tugasnya sebagai juru kunci. Sampai saat ini, tugas saya adalah menjaga tubuhnya, jelas Mbak Jumuk. Bangkit? Dari mati? Mbak tidak bercanda kan? Cahyo setengah tidak percaya. Hei anak muda, kematian itu hanyalah konsep yang diciptakan oleh manusia. Selama keberadaan Mbak Purnomo masih ada di semesta ini, beliau masih tetap hidup hanya dalam wujud yang berbeda. Mbak Jumuk menegur Cahyo. Memangnya kapan Mbak Purnomo akan bangkit lagi? Tidak tentu, kadang Mbak Purnomo meninggal selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau yang paling lama 1000 hari, jawab Mbak Jumuk. Sama sekali tidak terlihat raut wajah bercanda dari Mbak Jumuk. Aku pun menanggapinya dengan serius. Berarti kami harus menunggu. Aku memastikan. Mbak Jumuk mengangguk mengiyakan. Masalahnya, banyak yang mengincar jasad Mbak Purnomo. Rumah ini adalah persembunyian dari dukun dan setan-setan yang mengincar jasadnya, ujar Mbak Jumuk. Diincar? Untuk apa? Jasad orang sakti berguna untuk dukun-dukun dan tumbal makhluk halus. Tapi tenang saja, saya sudah terbiasa menangani mereka. Kalian hanya tinggal menunggu Mbak Purnomo bangkit dengan tenang. Saat itu aku berbincang dengan Cahyo. Kami bingung memutuskan apa yang harus kami lakukan. Tidak ada kepastian kapan Mbak Purnomo bangkit. Dan kami juga belum mengetahui petunjuk lain untuk mencari pusaka Ratu Ular. Kita coba tunggu beberapa malam saja, Nan. Sekalian kamu istirahat, ucap Cahyo. Benar, berdoa saja semoga penantian kita tidak sia-sia. Di sisa hari itu Cahyo berinisiatif untuk pergi keluar mencari persediaan makanan untuk kami. Sedangkan aku mencoba bermeditasi untuk menenangkan pikiranku. Suara hembusan angin dan daun yang saling bersentuhan cukup menenangkanku. Segala hal kecil yang kudengar dan kurasakan saat ini adalah bukti betapa nyamannya alam yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk ditinggali oleh manusia. Dari luar aku mendengar suara Mbak Jumuk membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa sambil mengitari jasad Mbak Purnomo. Aku cukup mengerti arti dari doa-doa itu, lantunan doa yang cukup indah di mana Mbak Jumuk menyerahkan hidup dan mati jasad di hadapannya itu pada Sang Pencipta dan menyucikan jasad dan jiwa Mbak Purnomo dengan amal dan perbuatan baik yang terus melekat padanya hingga kelak ia tiada. Aku cukup tertarik dengan ritual Mbak Jumuk. Bukan ritual yang begitu mistis, namun ritual tentang bagaimana ia mensucikan jasad dan lantunan syair yang terus ia nyanyikan, layaknya doa-doa yang mengusir energi buruk. Sedekat itukah Mbak Jumuk dengan Mbak Purnomo? Tanyaku iseng sambil memandangi mereka. Seorang kakek yang duduk termenung di hadapan sebuah jasad yang terbungkus kain kafan. Sepertinya bisa dibilang cukup dekat. Namun apa yang aku lakukan saat ini bukan karena kedekatan kami, tapi karena Purnomo layak untuk diperlakukan sebaik mungkin. Berarti beliau orang yang sangat baik ya? Salah satu manusia yang paling baik yang pernah saya kenal di dunia ini. Aku merasakan persahabatan yang sangat kental di antara mereka berdua. Apa mungkin mereka juga sedekat aku dan Cahyo di masa mudanya? Sekilas aku membayangkan apakah di masa tua kami nanti, aku dan Cahyo akan seperti mereka. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu dari luar. Seperti sebelumnya Mbak Jumuk tidak membukakannya dan menunggu ketukan berikutnya. Barulah ia meninggalkan tempatnya dan membukakan pintu. Maaf, saya sedang tidak menerima tak. Suara Mbak Jumuk terhenti. Aku yang penasaran pun menghampirinya dan mendapati Mbak Jumuk hanya berdiri terdiam di balik pintu. Saat itu langit mulai memerah dan kami tidak mendapati siapapun di luar sana. Tidak ada tanda-tanda sosok yang mengetuk pintu tadi. Mbak Jumuk menutup pintu kembali dan menguncinya. Sudah dimulai, kita harus sudah mulai berhati-hati. Mbak Jumuk memperingatkanku untuk waspada.
Aku mengangguk, dan saat itu Mbak Jumuk menaburkan kembali garam dan percikan air di sekitar jasad Mbak Purnomo. Saat petang mulai datang, suasana benar-benar berubah. Hanya ada satu lampu minyak yang menerangi bangunan tua ini, sedangkan di ruangan ini hanya ada aku, Mbak Jumuk, yang terpaku dengan cahaya api di hadapannya, dan sesosok jenazah. "Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan api di lampu ini mati," ucap Mbak Jumuk tiba-tiba. Entah mengapa suasana semakin canggung. Aku merasa tidak boleh mengusik Mbak Jumuk begitu saja dalam situasi ini. Dok, dok, dok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari pintu luar. Aku pun merasakan perasaan yang aneh dan menoleh ke arah Mbak Jumuk untuk memutuskan apakah akan membiarkan atau membukanya. Dok, dok, dok. Suara ketukan itu terdengar lagi dan Mbak Jumuk memberikan isyarat agar akulah yang membuka pintu. Ia terlihat enggan beranjak dari kursi tempatnya duduk, mengawasi jasad Mbak Purnomo dengan penuh perhatian. "Maaf, kami sedang tidak menerima tak." "Lama banget sih bukainya, ada nasi rames nih, mana udah lapar banget." Tiba-tiba Cahyo menyelonong masuk ke dalam dengan semangat. "Yalah kowe tonjol," seruku sambil menoleh keluar mencari keberadaan motor Vespa yang suaranya tidak terdengar saat ia datang tadi. "Kenapa sih Mbah?" tanyaku melihat motor itu terparkir tanpa mesin yang menyala. "Biasa, ngambek," jawabnya sambil mengambil sebuah piring dan meletakkan satu bungkus nasi rames di atasnya. Ia mengantarkannya ke Mbak Jumuk yang masih waspada. "Makan dulu Mbah, urusan sama demit lebih aman kalau perut kenyang," ujarnya dengan nada lembut. Mbak Jumuk menoleh ke arah Cahyo dan memperhatikan wajahnya. "Matur nuwun ya Le." "Mbah, makan dulu saja, biar saya yang menjaga lampu dan jasad Mbak Purnomo." "Apa tidak apa-apa saya makan duluan?" Aku mengangguk sambil tersenyum. Sejak tadi kami menyadari bahwa Mbak Jumuk tidak makan dengan teratur. Entah sudah berapa lama ia bertahan hidup hanya dengan apa yang bisa ia temukan di sekitarnya. Dapur sederhananya tampak kosong tanpa masakan. Kami sempat menoleh melihat Mbak Jumuk mengambil sedikit nasi untuk dimakan dan menyimpan sisanya. Ia berniat membagi makanan itu untuk dimakan selama beberapa kali. "Selama perjalanan kembali, nggak ada yang aneh Jul?" tanyaku ingin memastikan. "Belum, tapi aku memang merasa tempat ini seperti sedang diincar. Terasa begitu sepi, seperti akan datang badai yang tiba-tiba." Aku menceritakan tentang ketukan pintu sebelumnya yang terasa aneh. Tidak ada wujud apapun dari siapa yang mengetuk, entah itu manusia atau makhluk lain. Cahyo pun tidak bisa berspekulasi apapun tentang itu. Setelah Mbak Jumuk selesai makan, kami pun bergantian. Tidak butuh waktu lama bagi kami berdua untuk menghabiskan satu bungkus nasi rames yang dibawa oleh Cahyo. Aroma asap lampu minyak pun berganti dengan aroma kopi hitam yang diseduh oleh Cahyo. Kami bertiga menikmati kopi itu sambil mengobrol santai. "Tiap pagi, saya dan Purnomo pasti ngopi di pinggir telaga. Nggak pernah absen," cerita Mbak Jumuk, senyumnya menghangatkan suasana. "Kopi hitam, udara sejuk, pemandangan yang asri, nikmat mana lagi yang kau dustakan?" Cahyo membayangkan keseharian Mbak Jumuk dan Mbak Purnomo. "Benar, setelah semua yang kami nikmati, kami benar-benar bersyukur dan tidak mengharapkan apa-apa lagi," jelasnya dengan tulus. Aku hanya menggeleng, tidak habis pikir melihat kesederhanaan mereka. Tanpa orang-orang lain sadari, tanggung jawab sebagai juru kunci dan pusaka sukma dipegang oleh manusia sederhana ini. Malam semakin larut dan tiba-tiba api di lampu minyak itu bergerak dengan sendirinya. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang dan Mbak Jumuk berdiri, waspada. Dak! Suara keras sesuatu yang terjatuh di atas atap rumah mengguncang ketenangan malam. Suara dedaunan yang bergesekan dan langkah-langkah aneh terdengar di sekitar rumah, menambah rasa cemas yang menggelayuti hati kami. "Mbah, biar kami..." "Shh!" Cahyo ingin menawarkan diri untuk menangani situasi ini, tetapi Mbak Jumuk menahannya dengan tatapan tajam. "Sukma suci, sinaran padang, maringi aku ing pangayoman, pangusir makhluk kegelapan, dedemit lan lelembut, lunga saka kene, ora ana panggonan kanggo sampean ing alam niki." Kalimat itu mengalir dari bibir Mbak Jumuk, diulangnya berkali-kali sambil menepuk dua buah batu di tangannya. Suara hentakan batu itu bergema, menyatu dengan rapalan yang ia ucapkan. Di ruangan ini meski tidak ada yang berubah, aku merasakan kehadiran lain yang lebih tenang menyelimuti bangunan tua ini.
Jadi, ini cara Mbak Jumuk melindungi tempat ini, ucapku pada Cahyo. Namun saat itu Cahyo terlihat cemas. Aku takut ini tidak cukup, Nan, balas Cahyo. Tetapi Mbak Jumuk menghampiri kami, memastikan bahwa serangan barusan telah berhasil diatasi. Perasaan tidak enak yang kami rasakan mulai berkurang, tetapi kami sadar ini belum selesai. Setelah menanti beberapa saat, rasa cemas membuatku memutuskan untuk mengintip melalui jendela dan memastikan keadaan di luar. Cahyo pun melakukan hal yang sama. Mbah, kami nunggu di luar ya, cari udara segar, ucap Cahyo suaranya bergetar. Iya Mbah, gak lama kok, tambahku berusaha menenangkan diri. Mbak Jumuk terlihat cemas, tetapi ia melihat api di lampu minyak itu masih menyala dengan tenang. Ia pun mengangguk mempersilahkan kami. Kami membuka pintu dengan hati-hati dan menutupnya kembali. Gangguan gaib mungkin sudah pergi, tetapi tanpa kami sadari tempat ini sudah dikepung. Sosok pria berumur, berambut gondrong, berpakaian layaknya seorang dukun, duduk di batu besar mengawasi kami. Matanya menghitam dan pisau berkarat tergenggam di tangannya. Di sisi lain ada nenek dengan leher panjang bersisik ular yang mengawasi kami dari atas pohon. Mereka tidak sendiri. Pengikut mereka menyebar dan mengepung rumah Mbak Jumuk. Hadapi kami dulu jika kalian ingin berurusan dengan mereka yang di dalam, ucapku pada orang-orang itu, berusaha menunjukkan keberanian. Salah satu dari mereka maju. Anak buah dukun pria tua itu mengacungkan sebuah parang ke arah kami. Kalian pikir kalian pantas menghadapi kami? Ucapnya nada suaranya penuh tantangan. Kami tidak berkata apapun. Tiba-tiba tangan Cahyo yang tengah dirasuki kekuatan Wanasura mencengkeram wajah orang yang membawa parang itu dan membanting tubuhnya ke tanah. Hingga darah bermuncratan dari mulutnya. Seketika orang-orang itu tertegun melihat pemandangan mengerikan itu. Kurang ajar. Dukun itu kesal dengan perbuatan Cahyo yang meremehkan mereka. Tiba-tiba pisau berkarat yang ia pegang mengeluarkan kekuatan hitam yang berwujud seperti kadal, meluncur ke arah kami. Kita selesaikan di tempat yang lebih pantas, biarkan kami habisi kalian sampai akar-akarnya, ucap Cahyo, melangkah maju melintasi orang-orang yang mulai gentar dengan keberadaannya. Dukun dan nenek itu tersenyum mengikuti langkah kami ke arah telaga, tempat di mana pagar gaib Mbak Jumuk tidak lagi menghalangi mereka. Kalian melakukan kesalahan besar. Tawa nenek berleher ular itu menggema saat kami sudah sampai di pinggir telaga. Suaranya mengalun dalam kegelapan malam, menambah ketegangan yang sudah menggelayuti suasana. Kalian membawa kami keluar dari pagar gaib bangunan itu. Di sini mereka bisa membantu kami. Aku dan Cahyo saling bertukar pandang. Tidak gentar, memang itulah tujuan kami. Panggil mereka. Tunjukkan kepada makhluk sehina apa kalian bersekutu, ucapku. Suaraku penuh tantangan, berusaha menegaskan keberanian di tengah ancaman yang mencekam. Sombong. Nenek itu tidak terima dengan ucapanku. Tiba-tiba sosok makhluk berwujud anak kecil bertubuh serba hitam dengan kulit yang keras muncul di antara mereka. Kami mundur selangkah, merasakan aura mengerikan yang menyelimuti sosok itu. Tuhan Jabang Kolobendu. Nenek berleher ular itu merunduk pada sosok itu dan kekuatan gelap mengalir padanya. Aku tidak begitu gentar dengan perubahan pada nenek itu, tetapi aku tahu dengan jelas bahwa sosok Jabang Kolo itu bukan setan biasa. Mayatmu milikku. Suara nenek itu tiba-tiba terdengar dari tengkuku. Seketika tangannya menggapai kepalaku dengan cepat, seolah ingin merenggut nyawaku. Danan, Cahyo memperingatkanku. Aku sudah menduga gerakan seperti ini dan menangkap tangannya yang mencengkram kepalaku. Kau diberikan berkah dengan menjadi makhluk yang mulia, tapi memilih menjadi budak setan. Benar-benar bodoh, ucapku sambil mulai membacakan sebuah lantunan doa. Suaraku bergetar namun penuh keyakinan. Singkirkan tanganmu. Nenek itu menarik kembali tangannya, tetapi aku tidak membiarkannya lepas. Dengan cepat aku menangkap wajahnya dan melanjutkan lantunan doaku. Tidak perlu aji-ajian untuk menghadapi kalian. Kalian cuma manusia bodoh yang tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan setan itu. Apa yang kau lakukan? Nenek itu berusaha melepaskan dirinya. Berkali-kali ia mencoba menyerangku, tetapi kekuatannya tersegel tepat di bawah telapak tanganku. Tidak, jangan, sakit, hentikan. Asap hitam menguap dari tubuhnya. Doa-doa yang kubacakan melenyapkan kekuatan Jabang Kolo yang merasuk di dirinya. Hentikan, aku sudah mengorbankan segalanya demi kekuatan itu.
Suaranya penuh kepanikan. Aku tidak peduli. Semua yang kulakukan pada nenek itu disaksikan oleh para pengikutnya dan dukun gondrong yang datang bersamanya. Brak! Tubuh nenek itu terjatuh di tanah tidak sadarkan diri, tanpa kekuatan Jabang Kolobendu. Rupanya nenek itu hanya nenek tua renta biasa. Belasan pengikut dukun dan nenek itu terlihat gentar. Dukun itu menatap mereka dengan kecewa. Habisi mereka. Ilmu kalian sudah membuat kalian melebihi manusia biasa. Perintahnya, suaranya menggema penuh tekanan. Tapi mereka masih terlihat ragu. Namun tiba-tiba Jabang Kolobendu berdiri dan tersenyum lebar. Seketika tubuh anak buah nenek dan dukun itu bergerak aneh. Matanya memutih, kulitnya menghitam, dan mereka mengamuk dengan cara yang mengerikan. Jabang Kolo tertawa, seolah menikmati kekacauan yang terjadi. Seperti ini adalah permainan baginya. Satu persatu mereka mulai menyerangku dengan parangnya. Dengan susah payah kami berdua menghindari serangan itu dan membalasnya. Namun mereka terlalu banyak dan serangannya benar-benar membabi buta. Dukun itu tertawa menyaksikan kami yang kewalahan. Cahyo bersiap memanggil Wanasura, tetapi aku menahannya. Tan Cahyo, ada yang aneh. Cahyo mengikuti ucapanku, hanya menghindar sebisanya. Saat itulah ia mulai menyadari apa yang aku maksud. Anak buah dukun itu terus menyerang membabi buta dengan parang di tangan mereka. Memang cukup sulit menghindarinya, tetapi semakin lama aku tersadar bahwa serangan mereka berkurang. Mereka menyerang tanpa pandang bulu. Tangan dan anggota tubuh berterbangan di sekitar kami. Mereka menyerang siapapun di hadapan mereka, termasuk teman mereka sendiri. Darah merah bermuncratan dari pertarungan yang mengerikan. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Dukun itu terlihat bingung, tetapi Jabang Kolobendu terlihat senang dan tertawa. Tuan, apa maksudnya ini? Salah satu pengikutnya bertanya. Ketakutan mulai merayapi wajahnya. Makhluk dengan kekuatan mengerikan itu tidak menjawab. Ia justru tertawa kegirangan melihat semua itu. Bodoh, kau masih belum sadar, ucap Cahyo saat tidak ada lagi dari lawan kami yang bisa kembali berdiri. Kalian para pemburu mayat, mempersembahkan mayat untuk setan biadab itu kan? Sekarang giliran mayat kalian yang dipersembahkan. Mendengar ucapan itu, dukun itu pun cemas. Terlebih saat ia melihat lumpur hitam yang menyelimuti tubuh nenek tua dan anak buahnya. Lumpur hitam itu memakan mayat-mayat itu. Tidak mungkin. Dukun itu menoleh ke arah Jabang Kolobendu, menyadari senyuman aneh setan yang menatap ke arahnya. Saya bisa menghadapi mereka, beri saya kesempatan. Seketika kekuatan hitam menyelimuti dukun itu, matanya semakin hitam. Lidahnya menjulur bercabang, ia seperti membuang wujud manusianya. Ekor tumbuh di belakangnya, wujudnya benar-benar menyerupai tokek yang menyatu dengan manusia. Seharusnya kuhabisi kalian sejak tadi. Suaranya menggeram penuh kebencian. Dukun itu mencabut pisaunya dan mengincar kami, tetapi sebuah kata muncul dari mulut Cahyo. Wanasura! Seketika suara raungan besar terdengar mengempaskan dedaunan di sekitar kami. Kekuatan Wanasura merasuk ke tubuh Cahyo, membuat dukun itu gentar. Apa itu? Makhluk apa itu? Dukun yang sudah membuang wujud manusia itu menghentikan langkahnya, menyadari keberadaan Wanasura. Ternyata nyali pemburu mayat hanya seperti ini, ucap Cahyo, suaranya penuh percaya diri. Aku mendekat ke arah dukun itu, memperjelas semuanya. Setan yang kau sembah itu sudah sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan kami. Jadi dia dengan pintarnya memilih untuk mengambil mayat kalian daripada harus melindungi kalian. Ucapku menatap tajam ke matanya. Penjelasanku itu diikuti tawa Jabang Kolobendu. Makhluk itu memang benar-benar licik. Seolah tidak percaya, dukun itu menoleh ke arah setan yang ia sembah. Dan saat itu juga tubuhnya menjadi kaku. Lehernya terbalik hingga hampir patah. Ampun, jangan Tuhan, jangan! Teriaknya panik. Sudah terlambat, setan tidak punya rasa belas kasihan, ucap Cahyo, suaranya tegas. Krak! Leher dukun itu patah. Dan sekali lagi lumpur hitam memakan jasad dukun yang baru saja meregang nyawa itu. Dapat dipastikan jiwa mereka akan menjadi budak dari setan biadab itu. Kini hanya tersisa aku dan Cahyo serta Jabang Kolobendu. Kekuatan mengerikan yang mengancam terpancar dari setan bertubuh kecil dan hitam pekat itu. Ia masih terus tertawa, mengintimidasi kami. Namun tidak ada pergerakan dari dirinya. Seperti yang sudah kuduga, setan itu tidak berniat menghadapi kami. Sosok itu menghilang sambil tertawa, tidak berbicara sepatah kata pun.
Kekuatan menakutkan itu pun perlahan hilang, tidak membekas. Dia pergi? Tanya Cahyo. Aku mengangguk setelah memastikan tidak lagi merasakan kehadiran setan itu. Kekuatannya mengerikan, tapi aku merasa warna kekuatannya itu serupa dengan Kalabuto, danyang yang menghancurkan pendopo kunci jagat di jagat Segoro Demit. Benar, serupa dengan yang kurasakan di bukit desa Rojo Bedes, tambah Cahyo. Setelah memastikan semuanya terkendali, kami pun kembali ke kediaman Mbah Jumuk. Tidak ada lagi gangguan yang mengincar bangunan ini, dan kami pun segera masuk sebelum Mbah Jumuk semakin khawatir. Tapi suasana begitu gelap, lampu minyak tidak lagi menyala, dan sesosok pocong tengah berdiri di hadapan kami. Cahyo, hati-hati, ucapku yang bergegas menahan langkahku. Tapi belum sempat aku berbuat apapun, tiba-tiba Mbah Jumuk muncul menghampiri kami. Jangan panik, itu Mbah Purnomo. Cahyo menyalakan korek apinya dan benar saja, sosok seseorang yang terbungkus kain kafan itu adalah Mbah Purnomo yang sebelumnya terbaring di meja pemandi jenazah. Mbah Purnomo yang masih dengan kain kafannya itu mengangguk. Terlepas apapun itu, tetap saja pemandangan itu terlihat menyeramkan. Maaf, saya belum ada pakaian, jadi saya belum bisa melepas kain kafan ini, balas Mbah Purnomo. Jangan Mbah, kalau dilepas lebih serem lagi, balas Cahyo yang segera kususul dengan pukulan di kepalanya. Yang sopan, Jul. Kami pun mempertanyakan apa yang terjadi pada Mbah Jumuk, dan ia menceritakan tentang apa yang terjadi selama kami pergi. Mbah Purnomo kembali bangkit. Entah mengapa tiba-tiba beliau datang. Beliau? Iya, dia yang selalu membebaskan Mbah Purnomo dari kematian demi menjaga pusaka keramat di tanah ini, jelas Mbah Jumuk. Dia siapa? Makhluk sehebat apa yang bisa melakukan hal ini? Bahkan kami pun tidak merasakannya. Mbah Jumuk tersenyum sambil menggeleng. Kami dapat berbicara lebih jelas saat Cahyo kembali menyalakan lampu minyak. Dia mengaku sangat mengenalmu, Mas. Makanya saat tahu kalian membutuhkan Mbah Purnomo, dia segera membangkitkannya. Walau belum waktunya, ia kembali ke tempat ini, jelas Mbah Jumuk. Aku menoleh ke arah Mbah Purnomo, namun sepertinya ia masih belum mendapati kesadarannya dengan penuh. Siapa? Dia siapa, Mbah? Tanyaku penasaran. Jadi kalian tidak bertemu. Beliau bilang akan menunggu kalian di kebun belakang, ucap Mbah Purnomo. Mendengar ucapan itu, aku dan Cahyo buru-buru meninggalkan rumah dengan membawa sebatang lilin untuk penerangan. Benar saja sudah ada seseorang yang menanti di belakang, seorang perempuan yang duduk dengan anggun di atas batu dan menyambut kedatanganku dengan senyuman. Roro mayit, ucapku yang segera menyadari sosok yang menanti kami itu. Aku pun melangkah mundur saat ia berdiri menyambutku. Akhirnya, Mas datang, ucapnya manja. Namun ia tidak mendekat lebih jauh, ia hanya tersenyum seperti mempermainkanku. Mbah Purnomo sudah sadar, kalian bisa menanyakan apa saja padanya. Kalau Mas Danan membutuhkan aku lagi, bilang saja ya. Gerak-gerik Roro mayit benar-benar seperti seorang perempuan yang sedang jatuh cinta. Tapi aku tidak boleh terpengaruh. Dia tetaplah sosok danyang yang telah membawa kematian. Saat Roro mayit kembali menghilang, kami pun berpaling dan seketika Cahyo tersentak dengan keberadaan sosok di belakangnya. Pocong Sontoloyo, teriak Cahyo. Suara kagetnya yang melengking, ia terjatuh ke tanah, terperosok dalam posisi yang sangat tidak elegan. Setelah beberapa detik terdiam, Cahyo mulai menyadari bahwa pocong itu adalah Mbah Purnomo. Mbah, kalau masih pakai kain kafan, jangan kelayapan dong, protesnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mbah Purnomo yang masih terbungkus kain kafan hanya mengangguk pelan. Maaf, ucapnya singkat, suaranya serak seperti radio tua yang tidak bisa disetel. Aku pun sempat kaget melihat sosok Mbah Purnomo di belakangku. Mbah, jangan bikin kami kaget gitulah. Sering urusan sama setan bukan berarti nggak bisa kaget. Saat itu Mbah Jumuk muncul dengan ekspresi serius. Purnomo bilang dia mau mengantarkan kalian ke tempat pusaka sukma. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Ini adalah kabar baik. Dengan begitu kami bisa cepat mengetahui tentang pusaka Ratu Ular. Namun rasa khawatir tetap menyelimutiku. Semua ini terjadi karena bantuan Roro mayit dan aku tidak yakin apakah itu adalah hal yang baik atau sebaliknya. Dengan wajah yang datar, Mbah Purnomo mencoba berbicara pada kami meski mulutnya masih keluh. Pusaka Sukma bersedia memberitahu kalian di mana pusaka Ratu Ular itu.
Namun kalian harus tetap bersiap. Saat pusaka Ratu Utalar itu muncul, maka kalian akan menjadi incaran para danyang hitam. Bisa saja perang terjadi saat itu juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.